Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ya fattahu ya 'alimu ya rahmanu ya rahim. Iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah pada pertemuan sebelumnya kita selesai pada pembahasan daripada alamat i'rab gitu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjut ke dalam pembahasan al-mu'rabat. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan baru, saya akan sedikit mengulang pembahasan sebelumnya ya, dalam beberapa poin yang mungkin kemarin saya tawakufkan. Sebelum saya perjelas gitu ya. Kemarin saya sampaikan bahwasannya illatun taqumu maqamal illatin gitu ya. Kan ada dua gitu ya. Ada yang taknis bil alif, kemudian ada yang al-jam'u bi sighatin muntahal jumu' gitu ya. Kemudian kemarin saya menyatakan bahwasannya di dalam jamak bi sighati muntahal jumu' di dalamnya terdapat dua ilat secara bersamaan. Satunya kembali ke lafaz, satunya kembali ke makna gitu ya. Kemarin yang saya tulis yang kembali ke lafaz apa? Jamak, ya benar. Yang kembali ke lafaz, yang kembali ke jamak itu kembali ke lafaz ya. Ya itu kurang tepat ya. Lebih tepatnya jamak itu yang kembali ke makna gitu ya. Yang kembali ke makna, jamak kembali ke makna. Karena kita mengetahui jamak gitu ya, itu kita bisa pahami daripada makna yang terdapat di dalam masajid gitu ya. Sedangkan muntahal jumu'nya atau aksonya gitu ya, dia kembali kepada lafaz gitu ya. Kenapa? Karena akso di sini atau muntahal jumu' di sini memang dia menambahkan makna gitu ya. Tetapi makna yang dimaksud di sana adalah makna yang didatangkan oleh perubahan yang terdapat di dalam lafaz gitu ya. Jadi kalau kita katakan muntahal jumu' ini murni bisa dilihat dari lafaz saja ya, kurang tepat juga, karena sebenarnya selain bisa dilihat dari segi lafaz yang mana ketika mengikuti wazan mafa'il dan mafa'il ya, karena setelah terjadi taghyir dia juga mendatangkan sebuah makna. Maknanya apa? Yaitu setelah dijamakkan menggunakan sighah muntahal jumu' gitu ya, maka suatu isim gitu ya tidak bisa dijamakkan lagi. Artinya tidak bisa dijamakkan yang dengan jamak tersebut akan mengakibatkan adanya afrod yang lebih banyak lagi gitu ya. Artinya dari sini berarti jamak itu bisa kita jumpai di dalam makna. Kemudian akso atau muntahal jumu'nya memang bisa dijumpai dalam makna, tetapi makna tersebut datang setelah terjadi perubahan lafaz. Berarti terlebih dahulu yang dijumpai adalah lafaznya terlebih dahulu gitu ya, perubahan di dalam lafaz terlebih dahulu. Oke. Kemudian yang kedua adalah taknis bil alif gitu ya. Sama, taknisnya bisa kita jumpai di dalam maknanya gitu ya, makna muannasnya gitu ya, makna muannasnya. Kemudian alifnya ini yang bisa kita jumpai di dalam luzumul alif gitu ya. Ini yang bisa kita jumpai di dalam lafaznya, di dalam lafaznya. Sekalipun nanti lah kan alif di sini atau luzumul alif itu kan mendatangkan makna taknis gitu ya. Ya, berarti kan yang didatangkan maknanya. Berarti taknis sendiri sebenarnya sifat yang melekat di dalam makna, bukan melekat di dalam lafaz. Adapun yang melekat di dalam lafaz adalah murni berupa luzumul alif gitu ya. Atau nempelnya alif kepada lafaz habl misalnya menjadi hubla gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Itu sedikit review daripada pembahasan sebelumnya gitu ya. Oke. Kemarin apa lagi yang tertinggal? Itu aja ya? Atau ada lagi? Udah? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dalam akhir pembahasan daripada alamat i'rab yang kemarin kita tinggalkan, tersisa satu bait ya. Wal wawu fi kamuslimai ya.
udmirat. Ma'lish. Wa qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wal wawu fi kamuslimai ya udmirat wan nunu fi la tublaghunna quddirat. Ya. Kemudian setelah kemarin dijelaskan bahwasannya di dalam isim terdapat beberapa manik yang menyebabkan suatu kalimat isim akan tercegah i'rabnya secara lafaz, tetapi tidak secara muqaddar. Secara takdiran tidak, karena kita bisa mentakdirkan adanya i'rab di sana, adanya alamat i'rab di sana, gitu ya. Kemudian setelah itu Nazim melanjutkan, lah adapun wawu wal wawu fi kamuslimai, di dalam contoh muslimiyah, fi kamuslimiyah itu udmirat, ya, disembunyikan, ya, disembunyikan. Karena asal daripada muslimiyah adalah muslimuna li, asalnya adalah muslimuna li, gitu ya. Setelah itu karena kita menjumpai adanya lam, gitu ya, yang menjadi penghubung daripada muslimuna dan dhamir mutakallim, gitu ya. Yang sebenarnya dalam lughah, kalau kita ingin mempersingkat, misal seperti Zaid qolamun li, kan dipersingkat bisa-bisa aja, gitu ya, li takhfif, gitu ya, dengan mengatakan qolami, gitu ya. Maka di sini pun para mutakallim, maksudnya bukan mutakallim, maksudnya para orang yang mengatakan ingin mempersingkatnya dengan tidak menyertakan lam, gitu ya. Maka secara singkat lamnya akan kita buang, gitu ya, li takhfif untuk memperingan, atau li ikhtisar, gitu ya, untuk meringkas, gitu ya. Maka tersisa tinggal muslimuna, ya, muslimuna ya, gitu ya, muslimuna ya, gitu ya. Oke, kemudian setelah dibuang lamnya, gitu ya, menjadi ringkaskan, ya. Tetapi di dalam ketika kita ingin mengidhofahkan suatu isim kepada isim lain, maka syarat yang pertama adalah mudhofnya tidak boleh kemasukan alif lam. Kemudian yang kedua tidak boleh kemasukan tanwin, gitu ya, tidak boleh kemasukan tanwin. Ya, adapun muslimuna di sini kita tidak menjumpai adanya tanwin. Yang kita jumpai hanyalah harfun aywadun anit tanwin, huruf yang menggantikan posisi daripada tanwin, gitu ya, yaitu berupa nun, gitu ya, yang jatuh setelah wawu jamak, gitu ya. Oke. Apakah nun itu tanwin? Bukan. Karena dari awal kita nggak mengatakan nun itu tanwin. Artinya nun yang diidharkan adalah berupa tanwin. Karena syarat nun dikatakan sebuah tanwin itu kan nunun sakinatun tatba'u, ya, akhirul ismi lafdon, secara lafaz. Wa tufariquhu khatton. Tetapi ketika dituliskan, maka nunnya tidak ditulis. Lah sedangkan ini nunnya sudah ditulis, maka secara istilah nahwu nun di sini sudah tidak lagi layak menjadi dikatakan sebagai tanwin secara istilah nahwu, gitu ya. Nah, tetapi secara lughah mungkin aja dikatakan tanwin, karena tanwin secara lughah itu kan masdar daripada nawwana yunawwinu, atau memunculkan nun, gitu ya, atau mengucapkan nun, gitu ya, atau menuliskan nun, gitu ya, nawwana, gitu ya. Secara lughah nun di sini di dalam muslimuna dikatakan tanwin secara lughah, secara nahwu tidak bisa lagi dikatakan tanwin karena rasulnya sudah terlihat, gitu ya. Oke. Kemudian ketika dia menjadi iwad daripada tanwin, maka dia mengambil sebagian hukum daripada tanwin. Salah satunya dalam hal perihal ketika suatu isim diidhofahkan, maka nun iwadun anit tanwin mengambil sebagian hukum. Yang dalam ini berarti dia mengambil hukum di dalam idhofah, gitu ya. Berarti nunnya di sini berhak dibuang atau tidak berhak dibuang. Tapi nanti kalau kawan-kawan menjumpai, loh, kok nun di sini tidak seperti halnya tanwin ketika dalam hukumnya, maka kita katakan dia sekedar iwad, jadi nggak harus mengambil semua hukumnya. Di dalam pembahasan lain yang akan kita bahas setelahnya nanti kita akan menjumpai, gitu ya. Maka setelah itu kita buang nunnya, maka tersisa tinggal muslimu ya, muslimu ya, kan? Tadi kan awalnya muslimuna li, kemudian lamnya dibuang, lit tahfif. Kemudian setelah itu karena menuntut idhofah, menuntut dibuangnya nun, maka ini dibuang lil idhofah, maka tersisa tinggal muslimu ya.
Itu ya. Oke, sekarang kita sedikit menyinggung bahasan sorof. Bukan untuk membahas sorofnya, tetapi karena ada kaitannya. Kita membutuhkan pembahasan sorof. Di sini kita menjumpai adanya pertemuan wawu dan ya. Kita menjumpai ada kaidah idza istama'atil wawu wal ya'u, ya kan? Fi kalimatin wahidatin wasubiqat ihdahuma bis sakin gitu, atau bis sukuni. Wasubiqat ihdahuma bis sukuni, sukun. Kemudian li kan sebenarnya ini bisa diberi harokat. Kemudian salah satunya diawali dengan sukun, gitu ya. Maka ubdilatil wawu ya'an, maka wawunya dirubah menjadi ya. Kemudian wa udghimatil ya'ul ula fi tsaniyati lil mujanasati, ya. Kemudian diidghamkan keduanya, maka menjadi diidghamkan. Nah, setelah diidghamkan maka menjadi hasilnya adalah muslimu, ya, berarti masih ya, ini ya, muslimu ya. Nah, kemudian setelah itu kita menjumpai adanya keberatan di dalam mengucapkan muslimu ya, gitu ya, karena di situ tidak ada munasabah antara huruf ya dengan dhammah, gitu ya. Maka dirubahlah harokat dhammah ini menjadi harokat kasroh, maka menjadi muslimiyah. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah wawu di dalam muslimuna yang sudah dihapus, gitu ya, yang sudah, bukan dihapus, yang sudah diganti menjadi ya, gitu ya. Kemudian diidghamkan yang merupakan pengganti daripada wawu ini kepada ya setelahnya, gitu ya. Maka tersisalah menjadi muslimiyah. Oke. Berarti dalam hal ini alamat i'rab rafa'nya apa? Wawu, gitu ya. Wawunya yang seperti apa? Wawunya yang sudah diganti menjadi ya, gitu ya. Ya. Berupa apa? Berupa dhamir yang sudah diganti menjadi ya. Maka di sini wawunya termasuk yang alamat muqaddar atau lafdh, takdiron atau lafdhon. Alamatnya lafdhon. Nggak bisa kita jumpai dalam lafaz. Oh, berarti dia alamatnya sudah menjadi i'rab takdiri, gitu ya. Jadi takdiri bukan semerta-merta hanya terdapat di dalam harokat saja. Di dalam huruf pun bisa sewaktu-waktu alamatnya berupa alamat i'rab takdiri, gitu ya. Seperti ini. Wawu di sini ditakdirkan karena dia sudah diidmarkan, sudah dimasukkan ke dalam ya setelahnya. Oke, kemudian wa nunu fi la tublawunna quddirat, gitu ya. Kemudian nun di dalam la tublawunna quddirat, gitu ya. Kemudian seperti halnya alamat nun, ya, di dalam lafaz atau kalimat la tublawunna itu quddirat, ya, ditakdirkan. Tublawuna asalnya apa? Tublawunna asalnya adalah tublawuna, asalnya seperti ini, ya. Tublawuna. Oke. Tublawuna. Oke, Pak Les. Ini disukunkan. Tublawuna, ini ya. Kemudian kita menjumpai adanya pertemuan dua sukun. Dan ternyata tublawuna dhammah, ya. Dhammah. Kita menjumpai adanya huruf ilat berupa wawu, gitu ya, yang diberi harokat. Nah, sedangkan huruf ilat haknya adalah diberi sukun. Dia tidak berhak untuk diberi harokat, gitu ya, karena dia ilat, sebuah penyakit. Penyakit tidak berhak diberikan pakaian-pakaian untuk orang yang sehat, gitu ya. Berbeda dengan lam. Kalau lam kan huruf shahid, maka dia layak untuk mendapatkan harokat, gitu ya. Nah, maka di sini ketika kita menjumpai wawu sebagai huruf ilat diberi harokat, maka kemudian dia jatuh setelah alif, gitu ya. Idza waqa'atil wawu wal ya'u, ya kan, mutaharrikatan ba'da fathatin muttasilatin fi kalimatin wahidatin, gitu ya. Maka wawunya dirubah menjadi alif, maka menjadi lau. Nah, ini ya, tublauna. Setelah itu kita menjumpai adanya pertemuan dua sukun. Nah, iltiqa'u sakinain mamnu, gitu ya, dihindari. Maka dibuanglah alif yang ada di sini, dibuang, menjadi tersisa tublauna.
Setelah itu kita ingin menambahkan lam di depan, gitu ya. Lam di depan berupa lam apa ini? Lam apa? Latub lamuna, lamnya lam apa? Wawu kosam. Kosam atau wawu amr? Ya, lam amr apa lam kosam? Apa di situ apa? Di sini kosam. Kosam. Ya. Lamnya lam kosam. Kemudian ditambahkan nun taukid setelahnya. Latub lau nanna, gitu ya. Latub lau nanna. Setelah itu kita menjumpai adanya pertemuan atau perkumpulan an-nunat. Ya, pertemuan banyak nun di sini. Ada berapa nun? 3. Kalau kita jabarkan berarti nun. Yang pertama launa, aywa, kemudian harokat, sukun, kemudian harokat, gitu ya. Latub lau nanna. Setelah itu tahapnya adalah latub lau. Dimasukkan dulu ya. Belum dimasukkan, harus ada yang dibuang dulu, gitu ya. Ketika ada perkumpulan 3 nun, ya maka mamnu. Kenapa? Tidak boleh ada pertemuan 3 nun di dalam satu kalimat. Maka harus dibuang salah satunya. Kalau kita membuang salah satu nun yang ada di nomor 2 ataupun 3, maka nun di sini yang tadinya awalnya menginginkan makna mendatangkan nun taukid sakila, ya, maka menjadi batal, menjadi nun taukid khafifah. Maka agar nun taukid sakilanya bertahan, gitu ya, maka yang kedua dan ketiga tidak boleh dibuang. Yang boleh dibuang hanya yang nomor pertama. Maka tersisalah tinggal la, latub, launna, gitu ya. Aywa. Setelah itu kita menjumpai pertemuan adanya dua sukun. Sukun yang berada di atas wawu dan sukun yang berada di atas nun. Lah, pertemuan 2 sukun mamnu, maka harus dihindari. Lah, ketika kita menjumpai salah satu huruf yang disukun adalah huruf ilat, maka dia layak untuk dibuang. Maka tersisa tinggal la, tub, la, latub, lanna, ya. Makles. Kemungkinan ketika bertemu dengan 2 sukun itu ada 2. Memang pertemuan 2 sukun itu mamnu, tetapi solusinya nggak cuma menghapus. Solusinya yang pertama bisa menghapus, bisa juga dengan mengubah harokat salah satu hurufnya. Maka dari sini, karena kias yang disampaikan oleh para ulama ketika wawu dan nun seperti ini bertemu, bukan dihapus wawunya, tapi dia lebih layak untuk dirubah harokatnya. Maka dirubahlah menjadi latub laun na. Nah, kemudian alasan kenapa latub laun na diganti menjadi dhamma, karena tadi ada wawu yang dibuang, di mana wawu ini mendatangkan adanya makna jamak untuk isyarah agar makna jamaknya tidak terbuang secara tamaman, maka tersisalah harokatnya saja, isyaratan bahwasanya ada wawu jamak loh yang dibuang di sana. Paham ya? Ini salah satu bentuk di mana huruf nun ketika menjadi alamat tapi i'rabnya berupa i'rab takdiri, gitu ya, tidak berupa i'rab lafzi, gitu ya. Kemudian faslun, kita masuk ke dalam fasal al-mu'robat. Pasti kita bertanya-tanya ketika masuk ke dalam pembahasan al-mu'robat. Bertanya-tanya karena apa sih bedanya pembahasan al-mu'robat dengan alamat? Ya kan? Kan kedua-duanya sama. Intinya kan sebenarnya mu'robat itu ya sudah dibahas di dalam alamat i'rab, gitu ya. Maka jawabannya, karena kitab ini ditujukan untuk para muqtadi, begitu juga asalnya, yaitu kitab Jurumiyah ditunjukkan atau diberikan untuk khusus kepada para muqtadi. Yang mana muqtadi itu masih mudah lupa dan belum bisa menyimpulkan, gitu. Nah, maka musonif ataupun sohib daripada Jurumiyah juga, maka beliau menyimpulkan pembahasan alamat i'rab dengan mengkhususkan pada pembahasan al-mu'robat, gitu ya. Tujuannya bukan untuk mengulangi sesuatu yang tidak perlu, bukan.
Karena ulama tidak mungkin menyampaikan hal yang sudah disampaikan kemudian tanpa ada faidah. Maka faidahnya di sini adalah lil ikhtisar wal ihtimam gitu ya. Untuk meringkas pembahasan alamat i'rab dan mengihtimam kepada para muqtadi. Para muqtadi, kalau kamu pengen paham nahwu benar-benar, nih, pahami benar-benar pembahasan dalam alamat i'rab. Karena pembahasan alamat i'rab adalah inti di dalam pembahasan nahwu gitu ya. Kalau alamat i'rab tidak menguasai dengan matang, maka kamu tidak akan bisa membaca kitab dengan baik gitu ya. Maka diringkaslah untuk menjadikan sebuah perhatian bagi para muqtadi. Ini maksud daripada musannif. Begitu juga Shahih Jurumiyah mengkhususkan adanya fasal al-mu'rabat. Oke, kemudian qala an-nadhimu al-mu'rabatu kulluha qad tu'rabu bil harakati aw hurufin taqrubu fa awwalul qismaini minha arba'u wa hiya allati marrat bi dhammin turfa'u wa kullu ma bi dhammatin qad irtafa fa nasbuhu bil fathi mutlaqan yaqa wa khafdul ismi minhu bil kasril tuzim wal fi'lu minhu bis sukuni munjazim ya. Lakin kahindatin linasbihin kasar wa ghairu masrufin bi fathatin yujar wa kullu fi'lin kana mu'talan juzim bi hadfi harfi illatin kama ulim wal mu'rabatu bil hurufi arba'u wa yal muthanna wa dhukurun tujma'u jam'an sahihan kal mithalil khali wa khamsatul asma'i wal af'ali amal muthanna fa li raf'ihil alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'rif wa kal muthanna al jam'u fi nasbin wa jar wa raf'uhu bil wawi marra wastaqar wal khamsatul asma ka hadzal jam'i fi raf'in wa khafdin wa nusban bil alifi wal khamsatul af'alu raf'uha urif binuniha wa fi siwahu tanhadif. Oke. Al mu'rabatu, adapun al mu'rabat gitu ya, atau isim-isim yang diberikan i'rab kulluha semuanya itu qad tu'rabu di i'rabi bil harakati gitu ya. Yang pertama dengan harokat, au hurufin atau dengan huruf gitu ya. Takrubu yang mendekati. Apa yang mendekati? Domir yang kembali kepada huruf gitu ya. Maksudnya takrubu gimana sih? Artinya dikatakan takrubu karena huruf-huruf yang menjadi alamat di dalam mu'rabat, yang menjadi alamat di dalam i'rab adalah huruf-huruf yang memiliki kesamaan sifat dengan harokat. Misal huruf alif, dia memiliki kesamaan sifat dengan fathah. Dari segi apa? Dari segi ketika alif ini diucapkan, kemudian sebagian suara yang berada di akhir alif itu seperti halnya harokat fathah. Kita mengucapkan a gitu ya. Nah, suara yang dihasilkan daripada kita merenggangkan rahang kita itu sama dengan suara yang dihasilkan oleh fathah. Seperti halnya kita mengucapkan huruf ba yang difathahkan gitu. Maka bagian akhir daripada pengucapan huruf ba atau proses merenggangkan mulut sama dengan ketika kita mengucapkan alif, yaitu berupa a gitu ya. Atau madnya, itu mad yang dihasilkan daripada alif yang disukun, karena alif tidak menerima harokat gitu ya. Begitu juga wawu, begitu juga huruf ya. Maka di sini dikatakan takrubu. Apa yang takrub? Huruf. Takrub kepada siapa? Itu ya. Takrub minal harokati wujudan wa adaman gitu ya. Artinya yang pertama tadi kedekatannya dari segi sifat. Yang kedua dari segi wujudan wa adaman, dari segi keberadaan dia maupun ketiadaan dia. Misal kita menjumpai di dalam fi'il mudhari' yang shahihul akhir, ketika kemasukan amil jawazim gitu ya, maka alamat i'rabnya adalah sukun gitu ya. Kemudian ketika fi'il mudhari'nya berupa fi'il mudhari' yang mu'tal akhir gitu ya, maka alamat jazmnya adalah berupa hadfu harfil illah. Berarti dari segi ini tadi dari segi sifat nih, berarti satu sisi. Kemudian sisi kedua adalah dari segi sama-sama ketika kemasukan amil jazm ya, keduanya dibuang. Yang pertama dibuang harokatnya, ya kan? Karena takrif daripada sukun apa? As-sukunu ya, yaitu khuluwul harokah gitu ya, atau adamul harokah. Takrif daripada sukun adalah adamul harokah. Adam sama dengan hadf gitu ya, karena
tiada gitu ya. Oke. Maka dari sini ketika antara as-sukun, makna as-sukun dengan hadfu harfil illah, di dalamnya sama-sama terdapat makna adam gitu ya. Karena hadfu harfil illah juga semakna dengan adamu harfil illah. Nah, maka dalam hal ini berarti kedudukan antara huruf dengan harokat sama, wujudan wa adaman gitu ya. Oke, takrub. Tapi tidak semua ya, karena di sini dikatakan takrub, mendekati, bukan tamaman. Kalau tamaman nanti semuanya gitu ya. Oke. Fa awwalul qismaini minha arba'un. Maka kemudian kism yang pertama ini menjadi mubtada gitu ya. Fa-nya di sini boleh fa istinaf gitu ya. Boleh fa fasihah. Artinya kalau kita katakan fa-nya fa istinaf, oh berarti ini memulai kalam baru. Artinya tadi telah menyebutkan bentuk mu'rabat dengan harokat, kemudian dengan huruf. Kemudian setelahnya ingin memulai lagi dengan membahas yang pertama terlebih dahulu. Kalau kita katakan fasihah, berarti di sini mengandung takdiran syarat, yaitu wa idza aradta gitu ya. Setiap daripada yang mu'rab dengan huruf gitu ya, yang mu'rab dengan huruf fa awwalul qismaini, maka yang pertama gitu ya. Maka ini dikatakan fa-nya fa fasihah gitu. Liwujudi syartin muqaddarah atau liwujudi syartin muqaddarin ya. Oke. Minha daripada al-mu'rabat itu arba'u, ada 4. Wahya adapun yang arba ini itu allati isim atau fi'il gitu ya. Marad yang telah berlalu, turfa'u ya. Turfa'u yang dirofakkan didhammin dengan dhammah ya. Berarti apa saja yang dirofakkan dengan dhammah ketika berada dalam i'rab rafa, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari alladzi lam yattasil akhirih syai'un gitu ya. Oke. Wa kullu ma bi dhammatin qadir tafa. Adapun setiap isim ya qadir tafa yang telah terrofakan bi dhammatin dengan dhammah fanasbuhu. Oke, berarti jumlah yang jatuh setelah fa itu menjadi khobar daripada kullu ma. Fanasbuhu, maka alamat nasabnya berarti haknya di sini kembali kepada ma gitu ya. Fanasbuhu ay fanasbu ma bi dhammatin qadir tafa gitu ya. Itu yaqa'u ya, itu yaqa'u terjadi atau ada gitu ya, bil fathi dengan alamat fathah mutlaqon secara mutlak. Mutlak di sini berarti nggak ada qaid, artinya nggak ada qaid yang menentukan ma di sini isim atau fiil sih, masih umum. Artinya ma bi dhammatin qadir tafa itu masih mencakup adanya fiil dan masih mencakup adanya isim gitu ya. Karena mutlak di sini baik isim maupun baik yang huruf, baik isim maupun baik yang fiil gitu ya. Oke. Kemudian wa khafdul ismi minhu bil kasril uzim. Adapun alamat khafad dari isim ya, alamat khafad dari isim minhu daripada ma yang tadi disebutkan, yaitu ma bi dhammatin qadir tafa, itu iltazama konsisten ya. Konsisten maksudnya tetap gitu ya, tetap bil kasri dengan alamat kasroh ya. Artinya ketika saya mengatakan iltazama bil kasri, berarti saya mendahulukan iltazam karena ba di sini ta'alluqnya kepada iltazam gitu ya. Jadi saya merapikan agar kawan-kawan bisa menentukan ini huruf ba-nya ta'alluq mana gitu ya, huruf jar-nya ta'alluq mana. Wal fi'lu minhu, adapun fi'il minhu daripada ma bi dhammatin qadir tafa gitu ya. Itu munjazim ya, terjazmkan bisukuni dengan alamat sukun gitu ya. Dengan alamat sukun. Oke. Kemudian lakin kahindatin linasbihin kasar. Oke. Ketika dikatakan lakin, sedangkan lakin sendiri ketika tidak diawali dengan wawu gitu ya, maka lakinnya menjadi adat daripada atof atau huruf atof gitu ya. Cuma ada syarat lain yang mengharuskan
lakin dikatakan sebagai adat atof. Apa syarat lain itu? Yaitu ketika dikatakan lakin sebagai atof gitu ya, maka maktufnya harus berupa mufrad. Ya kan? Ketika dikatakan lakin sebagai atof, adat atof, maka maktufnya harus berupa mufrad. Tapi kita kalau kita jumpai teks di dalam nadhomnya, kita tidak menjumpai bahwasanya maktufnya berupa mufrad, melainkan maktufnya adalah atau kalam sebelumnya adalah berupa penjelasan gitu ya, penjelasan yang panjang gitu ya. Maka di sini lakinnya tidak menjadi adat atof, tapi tetap menjadi huruf ibtida gitu ya, tetap menjadi ibtida. Memiliki makna istidrok enggak? Iya, memiliki makna istidrok. Istidrok itu apa sih? Istidrok itu raf'uma yutawahhamu subutuhu. Raf'uma yutawahhamu subutuhu gitu ya. Yaitu mengangkat ya ma yutawahhamu subutuhu, sesuatu yang akan dikira dia masuk ke dalam hukum. Misal kita katakan gini, dorobtu dorobtu Zaidan ya, kemudian dorobtu Zaidan lakin Amron gitu ya. Males, jangan. Misal kita katakan gini, ro'aitu Zaidan solihan gitu ya. Saya mengatakan ro'aitu Zaidan solihan gitu ya. Kemudian lakin kadiban. Lakin kadiban. Pertama, apakah kadib kebalikan daripada soleh? Tidak, gitu ya. Ya, tidak, bukan kebalikan sama sekali. Karena ini yang sering dipahami. Ada orang yang memahami bahwasanya ketika atofnya dengan lakin, oh berarti antara maktuf dengan maktuf alaih itu dua hal yang bertentangan. Enggak harus bertentangan. Enggak harus bertentangan. Karena lakin ini fungsinya adalah raf'uma yutawahhamu subutuhu. Mengangkat sesuatu yang kalau tidak diberi lakin, dia akan terkesan bisa masuk ke dalam solih gitu ya. Misal kita katakan ro'aitu Zaidan solihan. Bisa jadi dia memang orang solih, tapi dia punya sifat, salah satu sifat tercela, yaitu apa? Dia suka mencuri misalnya. Bisa jadi kan? Bisa jadi gitu ya. Nggak menutup kemungkinan gitu ya. Maka saya mengangkat tawahum, prasangka bahwasanya sifat solih itu biasanya tidak mencuri gitu ya. Saya angkat nih bahwasanya, tapi dalam hal ini Zaid ini mencuri loh, sekalipun dia dikatakan sebagai orang yang solih gitu ya. Makanya di sini lakinnya memiliki makna istidrok gitu ya, memiliki makna istidrok. Oke. Begitu juga dalam hal ini, karena tadi dikatakan bahwasanya ketika isim gitu ya, ketika rofa menggunakan dhammah, maka nasabnya menggunakan fathah gitu ya. Maka nanti khafadnya menggunakan kasroh gitu ya. Maka akan terjadi tawahum di sana. Oh berarti semuanya dong, gitu kan ya? Nah, maka dikeluarkanlah yang sekiranya harus dikeluarkan apa? Yaitu berupa jamak muannas salim, yaitu kahindatin. Lakin kahindatin. Ya. Maka ketika lakinya di sini ibtida, maka huruf ibtida, maka kahindatin mauqi'nya menjadi mubtada. Bukan hindatnya, karena hindat sudah memasukkan huruf jar. Sedangkan yang kita maksudkan menjadi mubtada adalah mauqi' daripada jar majrur. Mauqi' daripada jar majrur. Artinya lakin kahindatin. Lakin mithlu kahindatin, maksudnya gitu loh. Lakin mithlu kahindatin. Adapun seperti hindat itu inkasara, terkasrohkan linasbihi. Lamnya di sini lidzorfiyah, ai fi nasbihi, di dalam nasobnya hindat. Loh, hindat itu kan jamak muannas salim. Lalu kenapa domirnya menggunakan ha? Karena yang dimaksud di sini adalah lafaznya, bukan hindatnya, tapi lafaz daripada hindat. Maka boleh menggunakan domir mudzakkar salim. Oke, wa ghairu masrufin. Adapun yang selain masruf, oh berarti ghairu munsharif gitu ya. Adapun yang selain masruf itu yujarru, itu dijerkan, diberi i'rab jar bi fathatin dengan alamat fathah gitu ya. Oke, wa kullu fi'lin kana mu'talan juzim. Lah adapun setiap fi'il ini menjadi mubtada. Adapun setiap fi'il kana yang ada, oke, berarti kana dan seterusnya ini menjadi naat daripada kullu fi'lin. Kana yang ada. Oke. Makles.
Karena naat itu naat ya, menjadi naat karena mu'talan. Setiap fiil yang diakhiri oleh huruf ilat itu juzima dijazmkan. Dengan apa dijazmkannya? Bihadfi harfi illatin, dengan alamat membuang huruf ilat. Berarti yang menjadi alamat hadfnya dong. Oh tidak, ini berupa idhofatus sifah ilal mausuf. Tapi yang sebenarnya menjadi alamat adalah huruf ilat. Baru nanti ketika menjadi alamat, maka alamat jazm, maka yang menjadi alamat adalah huruf ilat yang dibuang. Yang dibuang gitu ya. Berarti tetap yang menjadi alamat adalah huruf ilatnya. Cuma huruf ilat yang seperti apa? Itu lebih tertentu. Bukan pembuangannya yang menjadi alamat, karena pembuangan itu bukan berupa huruf, bukan juga berupa harokat. Dari awal kita mengatakan mu'robat itu dengan huruf atau dengan harokat. Bagaimana mungkin hadf kemudian tiba-tiba masuk menjadi alamat? Kan nggak mungkin. Ya, maka kita katakan yang menjadi alamat adalah huruf ilat, tapi huruf ilat yang disifati dengan mahdzuf gitu ya, atau huruf ilat yang terbuang atau yang dibuang. Kama ulim, seperti yang diketahui. Oke. Dikatakan kama ulim kenapa? Karena ini isyarat kepada penjelasan yang sudah kita lewati, yaitu terdapat di dalam bait sebelumnya, di dalam pembahasan alamat i'rab yang terakhir, yaitu fanahu yauzu wa yahtadi fanahu yauzu yahtadi yakhshahutim bi'illatin wa ghairuhu minha salim gitu. Dan seterusnya. Karena sudah dilewati, maka isyaratnya menggunakan kama ulim. Nah, dan uniknya di sini Nazim atau Syekh Syarafuddin Al-Imriti banyak sekali menggunakan isyarat. Artinya nanti di beberapa misal beliau tidak menyebutkan secara sori, secara sorohatan tidak menyebutkan gitu. Tapi beliau mengatakan apa? Kama ulim, kama yali gitu ya. Padahal misalnya sudah disebutkan beberapa bab yang lama gitu ya. Nah, maka di sini itu bentuk ikhtisar daripada nazim gitu ya. Meringkas nadomnya seringkas-ringkasnya agar nadomnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu bertele-tele. Oke. Kemudian setelah kita lewat di dalam pembahasan mu'rab yang menggunakan harokat, kita lanjut ke dalam pembahasan mu'rab yang menggunakan huruf. Oke. Wal mu'rabatu bil hurufi arba'un. Adapun isim yang mendapatkan alamat, mendapatkan i'rab gitu ya, itu arba'un. Itu arba'un ada 4. Adapun isim-isim yang mendapat i'rab bil huruf dengan alamat huruf itu arba'un ada 4. Wahya, adapun yang 4 tadi ya, ini menjadi mubtada, itu al-musanna. Yang pertama adalah musanna gitu ya. Musanna, kemudian yang kedua zukur. Yang kedua adalah zukur. Zukur yang seperti apa? Enggak cuma zukur, karena kalau zukur masih umum, bisa jadi mufrad, bisa jadi tasniyah, bisa jadi jamak. Maka setelah itu dikatakan tujma'u, yang dijamakkan. Apa yang dijamakkan? Zukur tadi ya, berarti maksudnya adalah jamak mudzakkar. Kemudian jam'an, tujma'u, dijamakkannya tadi jam'an dengan jamak, berarti menjadi maf'ul mutlaq gitu ya. Shahihan, yang sahih gitu ya. Sahihan yang sahih gitu ya. Oke. Berarti ini ya nanti akan kita bahas di dalam masdar. Berarti maf'ul mutlaqnya di sini tujuannya untuk apa? Taukid nggak mungkin kan? Tidak mungkin, karena taukid tidak mungkin dibarengi atau diberikan sifat setelahnya. Itu ya. Nah, sedangkan di sini ketika ada sifat, berarti tujuan atau faidah daripada maf'ul mutlaqnya apa? Ini libayani an-nau, artinya jamaknya yang seperti apa? Jamaknya adalah yang sahih gitu ya. Jamaknya adalah yang sahih. Atau kita lebih mengenal dengan salim gitu ya. Salim. Kal misalin ya. Alan. Kal misalin khali, seperti misal yang sudah berlalu. Ini isyarat kepada misal yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu dalam pembahasan bab alamat i'rab yang rafa'. Di sana disebutkan contoh daripada jamak mudzakkar salim apa? Wal wawu fi jam'i dzukuri salimi kasolihunahum ulul makarimi. Ya. Jadi maksud daripada kal mitsalil khali adalah contoh yang sudah berlalu, yaitu berupa as-solihun. Ya. Jadi isyaratnya jauh sekali. Ya. Oke. Kemudian wa khamsatul asma'i wal af'ali. Kemudian yang
tiga adalah asmaul khamsah wal af'ali, dan yang terakhir adalah af'alul khamsah. Oke. Berarti af'al di sini atofnya bukan kepada khamsah, tapi atofnya adalah kepada asma. Karena yang dimaksud daripada af'al di sini adalah khamsatul af'al, gitu ya. Jadi atofnya di sini berbeda. Pertama adalah musanna, yang kedua zukur. Zukur ini atofnya kepada musanna. Kemudian yang ketiga adalah khamsatul asma. Khamsatul asma ini atofnya kepada zukur, gitu ya. Kemudian yang af'al sendiri atofnya tidak kepada khamsatul asma, tapi atofnya kepada asma'nya, gitu ya. Kepada asma'nya. Oke. Hanya saja di beberapa ibarat ulama tidak semuanya menamakan sebagai af'alul khamsah, gitu ya. Ada yang menamakan sebagai al-amtsilah al-khamsah, gitu ya. Kenapa dikatakan amtsilah khamsah, gitu ya? Karena yang menjadi apa namanya? Yang menjadi kalimat ya, yang memiliki alamat nun adalah bukan ain atau bukan yaf'uluna nafsuha, bukan taf'aluna nafsuha, gitu ya. Bukan bentuk yaf'aluna itu sendiri, tapi yang menjadi objek pembahasan kita di dalam af'alul khamsah adalah mauzun yang mengikuti wazan yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, dan seterusnya, gitu ya. Maka ketika dikatakan yang diinginkan daripada yaf'aluna taf'aluna adalah mauzunnya, gitu ya, maka lebih layak dinamakan sebagai amtsilah. Karena amtsilah itu kan berasal jamak daripada mithal. Mithal ini kan sesuatu yang diikuti, ya kan? Ketika seseorang dikatakan mithal, gitu, seseorang dia adalah percontohan, gitu ya. Maka berarti orang lain bisa mengikuti, gitu ya. Maka lebih layak dikatakan mithal karena yaf'aluna menjadi wazan yang diikuti oleh mauzun-mauzun yang ada di bawahnya. Maka sebenarnya penamaan amtsilah secara zahir lebih layak, gitu ya, lebih sahih daripada menamakan af'alul khamsah sebagai af'alul khamsah, gitu ya. Maka dari sini kita mengetahui alasan ada ulama yang menamakan sebagai amtsilah khamsah. Oke. Ammal musanna, gitu ya. Adapun yang musanna itu fali raf'ihi al alif. Jumlah yang jatuh setelah fa itu menjadi khobar daripada musanna, sekaligus fa-nya menjadi jawab daripada amma, yang mana amma di sini menjadi syarat. Fa li raf'ihi. Nah, kemudian li raf'ihi menjadi jar majrurnya menjadi khobar muqaddam, kemudian al alif menjadi mubtada muakhar. Wa nasbuhu, adapun nasab daripada musanna wa jarruhu dan jarnya itu murifa bisa diketahui, artinya bisa ulima, gitu ya, alamatnya bil ya'i, dengan huruf ya, gitu ya, dengan huruf ya. Oke. Seperti muslima ini, ya, muslima ini, kemudian doriba ini, gitu ya, doriba ini. Oke. Wakal musanna, dan seperti halnya musanna, berarti kal musanna di sini menjadi khobar muqaddam juga, kemudian al jam'u menjadi mubtada muakhar. Seperti halnya musanna, yaitu jamak fi nasbin wa jarrin, di dalam i'rab nasab dan di dalam i'rab jar, gitu ya. Artinya di sini menyamakannya dari segi i'rab nasab dan jarnya saja, sedangkan dari segi i'rab rafa keduanya berbeda, maka tidak termasuk ke dalam sisi persamaan yang ada di dalam keduanya. Kemudian apakah kaf di sini isyarah kepada tasbih secara keseluruhan di dalam i'rab nasab dan di dalam i'rab jar secara keseluruhan seperti itu, sehingga mengharuskan ketika kita membaca muslimah ini, kemudian ketika jamak pun kita harus membaca muslimah ini? Tidak, masih terdapat perbedaan di sana. Kalau kita menggunakan harokat doma, gitu ya, maka harokat doma dikatakan sebagai asqalul harokat, harokat yang paling berat, gitu ya, harokat yang paling berat. Harokat yang paling berat ketika jatuh setelah ya sangat dihindari, maka tidak dipakai. Oke ya, kita eksekusi yang harokat doma, ya, kita eksekusi domanya. Kemudian tersisa tinggal dua pilihan, yaitu antara fathah maupun kasrah. Kemudian kita menjumpai ternyata
Musanna memiliki makna 2. Oke. Jamak memiliki makna 3. Aywa. Berarti dari segi makna musanna ini khafif. Kemudian yang jamak dari segi makna dia sakil. Oke. Maka liyahsulat ta'adul, liyahsula at-ta'adul, agar terjadi keseimbangan gitu ya. Liyahsul at-ta'adul, liyahsula at-ta'adul, maka yang sakil harus dipasangkan dengan yang khafif. Kemudian yang khafif harus dipasangkan dengan yang sakil. Maka dari sini ketika ini khafif berarti dipasangkan dengan apa? Dengan sakil. Sakil berupa kasroh, maka menjadi muslimaini gitu ya. Kemudian ini sakil dipasangkan dengan fathah ya. Dipasangkan dengan fathah yang merupakan harokat ringan ya, maka menjadi muslimina, maka menjadi cocok. Kok kasroh tidak dihilangkan saja seperti dhammah? Ya karena tingkat derajat keberatan antara harokat dhammah dengan kasroh itu berbeda. Dhammah lebih berat daripada kasroh. Maka dipilihlah yang kasroh. Oke, mafhum ya di sini. Alasan kenapa nunnya diharokati kasroh, kemudian nunnya yang satunya diharokati fathah. Kemudian mungkin ada yang bertanya, sebelum kalian bertanya saya ini dulu. Kenapa di sini dibedakan juga? Ya kan? Kan bisa aja kalau kita katakan mirip dengan musanna, ya udah, ini juga sama kan? Muslimaina, itu kan ya? Muslimaina. Sama. Tujuannya adalah untuk liyasula ta'adul. Tapi ta'adulnya dari segi melihat harokat nunnya. Ketika nun yang akhir di fathah, maka agar terjadi ta'adul, maka di sini di kasroh. Ini juga sama di fathah. Ada juga ulama yang mengatakan alasannya karena berat ketika keduanya sama-sama dibaca fathah misalnya, atau sama-sama dibaca kasroh misalnya, sedangkan keduanya diberi jeda atau space berupa huruf ya, gitu ya. Itu sangat berat. Maka dihindari adanya persamaan dua harokat yang di tengahnya terdapat huruf ilat yang disukun. Ada yang memberikan alasan seperti itu. Oke, mafhum ya perbedaannya ya. Nah, kita lanjut. Oke, wakal musannal jam'u fi nasbin wajar. Oh, berarti persamaannya di sini hanya di sebagian saja. Artinya dari segi alamatnya berupa ya saja. Tapi dari segi harokat huruf yang jatuh setelah ya dan harokat huruf yang jatuh sebelum ya itu berbeda. Itu ya, berbeda. Waraf'uhu bil wawi marra wastaqor. Adapun rofaknya musanna itu marra wastaqor, itu sudah dijelaskan. Wastaqor dan tetap gitu ya. Menggunakan alamat apa? Bil wawi, menggunakan alamat wawu. Jadi bil wawi di sini ta'alluqnya kepada istaqorro saja, tidak ta'alluq kepada marra. Ya kan? Karena marra di sini tidak menginginkan adanya huruf jar setelahnya. Karena isyaratnya kepada penjelasan sebelumnya. Sedangkan ketika dikatakan istaqorro, maka yang diinginkan adalah tetap. Artinya alamatnya kan ya. Alamatnya apa? Oh, berarti bi. Nah, berarti huruf jar di sini ta'alluqnya kepada istaqorro atau yastaqiru, bukan kepada marra. Wal khamsatul asma kahadzal jam'i fi. Adapun yang asmaul khamsah itu kahadzal jam'i, itu seperti halnya jamak ini ya. Jamak ini isyarat kepada apa? Jamak ini adalah isyarat kepada jamak mudzakkar salim ya. Karena sebelumnya disebutkan wakal musanna al jam'u gitu ya. Idza utliqa lafdul jam'i gitu ya. Ya. Fama'nahu jam'ul mudzakkaris salim gitu ya. Ketika kita melihat adanya lafaz jamak tanpa adanya qaid, utliko kan berarti masih mutlak, belum ada qaid. Jamaknya jamak muannas kah, jamak mudzakkar kah, jamak taksir kah? Maka ketika tidak ada qaid, maka kita harus menghukumi oh jamak yang dimaksud adalah jamak mudzakkar salim gitu ya. Karena itlaqul jam'i al mudzakkar as-salim gitu. Ketika diitlaqkan maka yang dimaksudkan adalah jamak mudzakkar salim. Maka di sini dikatakan wal khamsatul asma kahadzal jam'i fi gitu ya. Seperti halnya jamak ini, yaitu jamak mudzakkar salim fi raf'in wa khafdin, di dalam rafa dan di dalam khafd, di dalam rafa dan di dalam khafd. Karena keduanya sama-sama ketika rafa gitu ya menggunakan wawu ya kan, di dalam khafd juga menggunakan ya gitu ya. Adapun perbedaannya adalah asmaul khamsah
ketika nasab tidak menggunakan ya, tapi dia menggunakan alif gitu ya. Dia menggunakan alif. Maka di sini dikatakan wansiban bil alifi ya. Wansiban bil alifi. Oke. Kemudian wal khamsatul af'alu raf'uha urif. Adapun af'alul khamsah atau amtilah khamsah itu raf'uha urif. Berarti jumlah yang dimulai oleh raf'uha menjadi khobar. Kemudian raf'uha menjadi mubtada. Kita tafsir lagi. Kemudian urif menjadi khobar daripada raf'uha. Raf'uha, rafa' daripada khamsatul af'al itu urifa bisa diketahui binuniha dengan alamat nun gitu ya. Dengan alamat nun. Wa fi siwahu tan hadits. Adapun selain rafa, maka alamatnya dengan terhapuskan nunnya ya. Bukan hadafnya yang menjadi alamat, tetapi yang menjadi alamat adalah nun yang dibuang gitu ya. Nun yang dibuang. Oke. Babul ma'rifati wan nakirati. Kemudian pembahasan ma'rifat dan nakirah. Qala an-nadhimu wa in turid ta'rif al-ismi nakirah fa huwa alladhi yaqbalu al-mu'aththira wa ghayruhu ma'arifun wa tuhsaru fi sittatin fal awwalu ismun mudmaru yukna bihi an zahirin fayantami lil ghaibi wal huduri wat takallumi wa qassamu thalithan li muttasil mustatirin aw barizin aw munfasil. Oke. Mustatirin aw barizin aw munfasil. Sanil ma'arifish syahiru bil alam ka Ja'farin wa Makkatin wa kal haram wa ummu amrin wa abi sa'idi wa nahwi kahfi dzulmi war rasyidi fama ata minhu bi ummin aw bi ab fakun yatun wa ghairus fakun yatun wa ghairus mun aw laqab fama bi madhin aw bi dhammin mush'iru falaqabun wal ismu ma la yush'iru talithuha isyaratun kadha wali rabi'uha mawsulul ismi kalladhi khamisuha mu'arrafun biharfi al kama taqulu fi mahallil mahal sadisuha makana fi mudhafi liwahidin min hadhil asnafi kaqawli kabni wa ibnu zaidin wa ibnu di wa ibnul ladhi darabtuhu wa ibnul badi. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan ma'rifat dan nakirah. Sedari awal Nazim mengatakan wa in turid ta'rif al-ismi nakirah ya. Mentakrifkan isim nakirah. Sedangkan pada bait kedua beliau mengatakan wa ghairuhu ma'rifun, tanpa menyebutkan adanya takrif daripada ma'rifat. Kenapa dikatakan kenapa Nazim tidak memberikan takrif kepada ma'rifat? Karena memang ma'rifat itu muqabil daripada nakirah. Jadi ketika disebutkan takrif nakirah, ya udah, berarti selebihnya kalau tidak termasuk nakirah ya berarti dia termasuk ke dalam ma'rifat. Artinya beliau menggunakan takrif iktifai. Artinya mencukupkan dengan takrif nakirah saja tanpa memberikan takrif ma'rifat. Oke, kalau kamu menginginkan takrif daripada isim nakirah, ya, berarti takrif isim nakirah menjadi maf'ulun bihi. Fahuwa. Oke, fahuwa. Maka fa-nya di sini menjadi fa rabithatun lil jawab gitu ya. Bukan fa fasihah. Ya, kalau fa fasihah syaratnya ditakdirkan. Kalau fa rabithatun lil jawab syaratnya dimunculkan. Fahuwa alladzi. Adapun nakirah atau isim nakirah itu alladzi isim yaqbalu yang menerima al. Apa namanya? Huruf al gitu ya. Berarti al di sini menjadi maf'ulun bihi. Tapi tidak sekedar alnya harus berupa al mu'athirah. Artinya al yang memberikan makna, bukan al zaidah. Berarti mu'athirah di sini untuk mengeluarkan al zaidatan. Kenapa? Karena al zaidah tidak memberikan taksir makna sama sekali, tidak memberikan pengaruh makna sama sekali. Maka keluarlah al yang zaidah. Al zaidah itu seperti apa? Al zaidah itu al yang masuk ke dalam alam biasanya. Seperti ketika kita mengatakan Al Hasan Al Basri gitu ya. Atau kita mengatakan Al Ali gitu ya. Nah, itu al yang terdapat di sana adalah al
zaidah, karena tidak memberikan makna ma'rifat sama sekali, tidak memberikan faidah makna sama sekali, tapi hanya untuk ditambahkan saja. Cuma biasanya ada yang mengatakan ada tujuannya untuk menambahkan al di sana, yaitu karena untuk mempersingkat lil-ikhtisar. Daripada kita menyebutkan Al-Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, mending kita meringkas dengan mengatakan Al-Ali gitu ya. Lil-ikhtisar, bukan untuk lit-ta'rif gitu ya. Tidak memberikan faidah makna yang diinginkan oleh para ulama nahwu. Maka di sini dikatakan al-mu'athirah mengeluarkan al-zaidah. Kemudian wa ghairuhu ma'arifun wa tuhsaru. Adapun selain isim nakirah, berarti hu-nya di situ kembali kepada isim nakirah. Itu ma'arifun aslinya adalah ma'rifu. Kenapa dikatakan ma'rifu? Karena dia termasuk dalam sighah muntahal jumu atau jamak di sighah muntahal jumu. Maka di sini tanwin yang terdapat di atas ma'arif itu adalah lil wazn atau li daruratil wazn, karena agar irama syairnya tetap benar gitu ya. Maka ditanwinkan. Ma'arifun aslinya adalah ma'arifun. Selebihnya ma'rifat. Wa tuhsaru, dan tertentu, maksudnya terbatas, dan terbatas. Apa yang terbatas? Ma'arif tadi, domir yang kembali kepada ma'arif. Fisit tatin, di dalam 6 isim. Jelas ibarah yang disampaikan oleh Nadhim di sini berbeda dengan ibarah yang disampaikan oleh Shahib daripada Jurumiyah. Kenapa? Karena Shahib daripada Jurumiyah hanya menyampaikan 5 saja, ya kan? Hanya menyampaikan 5 saja. Lah Nadhim malah menyampaikan 6. Kenapa Nadhim menyampaikan 6? Karena Nadhim mengkhususkan isim mausul menjadi kisah tersendiri, tidak masuk ke dalam isim mubham. Mengkhususkan isim mausul ke dalam taksim sendiri, berbeda dengan Shahib Jurumiyah yang memasukkan isim mausul ke dalam isim mubham gitu ya. Itu alasan kenapa beliau memisahkan, kenapa beliau mengatakan sittah, tidak mengatakan khamsah. Fal awwalu. Oke. Kemudian fa-nya di sini menjadi fa fasihah. Artinya wa idza aradta afroda kullin min sittah. Kalau kamu ingin mengetahui apa saja sih bagian-bagian dari setiap 6 tadi, fal awal, maka yang pertama ismun, itu isim, berarti ismun menjadi khobar, mudmaru yang disembunyikan, isim yang disembunyikan, berarti isim domir gitu ya, isim domir gitu ya. Ismun mudmaru. Oke. Yukna bihi an dhahirin fayantami. Ya. Isim mudmar yang seperti apa? Yang yukna, ya, dikinayahkan. Maksudnya dikinayahkan adalah maksudnya dikinayahkan itu berarti mewakili gitu ya. Mewakili. Yukna dikinayahkan. Apa yang dikinayahkan? Naibul fa'ilnya adalah berupa jar majrur, yaitu bihi. Yukna dikinayahkan, apa yang dikinayahkan? Yaitu isim mudmar an dhahirin, daripada dhahir, artinya mewakili isim yang dhahir. Oke. Kemudian fayantami ini penambahan daripada Nadhim aja agar wazannya itu sesuai. Artinya fayantami artinya adalah terbagi gitu ya, terbagi atau tersusun gitu ya, atau boleh macam-macamnya itulah. Sedang ingin menyebutkan macam-macam daripada mudmar tadi, isim mudmar. Ada yang lil ghaib gitu ya, memberikan makna ghaib, ada yang memberikan makna hudur, dan ada yang memberikan makna takallum. Wa qasamuhu tsalitsan limuttasil gitu ya. Kemudian para ulama membagi sanian di dalam isim yang kedua. Artinya di sini sanian di dalam kedua, maksudnya para ulama nahwu membagi isim mudmar tadi kepada 2 taksim, gitu ya, kepada 2 taksim. Sanian dia menjadi mansub tapi dengan linasil khafid. Aslinya adalah waqassamu fitsani.
fitsani. Atau boleh juga ada yang mengatakan menjadi maf'ulun bihi, artinya waqassamuhu tsaniyan, membagi isim mudmar tadi tsaniyan menjadi dua. Yang pertama adalah limuttasilin, yang pertama muttasil. Yang kedua adalah munfasil. Oke ya. Jadi taksimnya di sini bukan muttasil, mustatir, baris, munfasil, bukan. Tapi yang pertama taksim daripada isim mudmar adalah muttasil dan munfasil. Oke. Muttasil itu apa? Muttasil itu dhamir yang bisa jatuh di awal kalam atau bisa jatuh setelah illah. Itu adalah takrif daripada dhamir yang munfasil. Itu adalah takrif daripada dhamir yang munfasil. Sedangkan yang muttasil adalah dhamir yang tidak bisa jatuh di awal dan tidak bisa jatuh setelah illah, gitu ya. Oke ya, saya ulangi. Yang muttasil tidak bisa jatuh di awal dan tidak bisa jatuh setelah illah. Sedangkan dhamir yang munfasil bisa jatuh di awal dan bisa jatuh setelah illah. Seperti halnya anak-anak udu dan seterusnya. Kita kan bisa mengatakan ana rojulun, ya kan? Boleh menjadi mubtada, boleh jatuh di awal kalam, ya. Kemudian bisa jatuh di setelah illah, ya. Seperti ro'aitu qauman, ya. Illa anta, saya melihat kaum nih kecuali kamu. Artinya kamu nggak ada di bagian di kaum tersebut, gitu ya. Nah, berarti anta di situ bisa jatuh setelah illah, maka dinamakan sebagai dhamir munfasil. Kalau nggak bisa seperti itu, maka dinamakan sebagai muttasil. Kemudian yang muttasil terbagi lagi menjadi dua, yaitu berupa mustatir dan berupa baris. Baris itu apa? Baris itu para ulama mentarifkannya adalah malahu suratun fil lafdi. Sedangkan yang mustatir adalah ma laisa lahu suratun fil lafzi, ya. Oke. Maka dari sini kita sudah memahami bahwasanya yang muttasil ada yang dimunculkan, gitu ya. Artinya ada yang terlihat secara lafaz, gitu ya. Kemudian ada juga yang disembunyikan, atau tidak dimunculkan secara lafaz. Yang mana kita menjumpai yang mustatir ini terbagi menjadi wujub dan terbagi menjadi jawaz, gitu ya. Yang wujub, ya, berarti dia tidak bisa diwakili oleh isim dhamir, artinya ketika dikatakan dhamir tersebut dimunculkan, ya. Nah, kalau bisa dimunculkan seperti doroba, ya, atau seperti yadribu, gitu ya, maka bisa dimunculkan nih dhamirnya. Nah, maka berarti dhamirnya mustatir, gitu ya. Tapi mustatirnya di situ mustatir yang jawaz, boleh dimunculkan. Seperti kita mengatakan yadribu, tapi kita menginginkan adanya dhamir di dalam sana, dhamir huwa yang kembali kepada Zaid. Kemudian kita ingin memunculkan Zaid, maka kita munculkan tuh menjadi yadribu Zaidun, gitu ya. Maka menjadi jawaz mustatirnya, boleh dimunculkan. Aumun fasilin, adapun yang baris berarti yang muncul sedari awal, tidak disembunyikan. Aumun fasilin. Lah, lalu kenapa di sini di dalam taksim munfasil tidak ditaksim menjadi baris dan mustatir, gitu ya? Karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang munfasil itu hanya satu saja, hanya baris saja, ya. Tidak bisa dhamir muttasil lalu kemudian dia disembunyikan, tidak bisa. Seperti halnya anak rojulun, ya. Anak di sini harus dimunculkan, tidak bisa disembunyikan atau disimpan ke dalam suatu kalimat lain, nggak bisa, ya. Harus dimunculkan, ya. Maka di sini yang munfasil taksimnya hanya baris saja. Oke, kemudian Tsanil ma'arifis syahiru bil alam. Kemudian ma'rifat atau isim ma'arif yang kedua adalah alam. Oke, kita udah lewati yang dimaksud daripada alam di sini adalah mencakup dua, itu alam syakhsi dan alam jinsi. Yang mana keduanya secara lafaz termasuk ke dalam ma'rifat. Tetapi secara makna yang masuk ke dalam ma'rifat
secara makna loh ya. Karena iktibar makrifat menurut ulama nahwu melihat lafaz, bukan melihat makna gitu ya. Hanya saja kalau kita mau mentadqiq ke dalam makna gitu ya, yang memiliki makna makrifat gitu ya, hanya isim alam syakhs saja, sedangkan alam jenis masih umum ya. Seperti halnya Usamah dan seterusnya. Kaja'farin, seperti halnya Ja'far wa Makkatin. Aslinya adalah wa Makkata. Ya, aslinya adalah Makkata. Karena dia alam, kemudian taknis bi ghairil alif, ya. Maka dia ghair munsharif. Tapi di sini dikatakan Makkatin karena lil wazni. Wakal haram, dan seperti halnya haram. Wa ummu amrin wa abi sa'idin, dan kemudian ummu amr, kemudian abi sa'id. Yang pertama adalah contoh daripada alam yang menjadi isim. Alam sendiri terbagi menjadi 3. Oke, yang pertama adalah isim. Tadi kan alam melihat daripada maknanya terbagi menjadi 2. Ada yang alam syakhsi dan ada yang alam jinsi. Kemudian melihat daripada surahnya terbagi menjadi 3. Ada yang alam berupa isim, ada yang alam berupa lakob, dan ada alam berupa kunyah gitu ya. Oke. Yang pertama, alam berupa isim ya. Alam berupa isim dan alam berupa lakob adalah keduanya tidak diawali oleh umun dan tidak diawali oleh abun. Maka di sini Ja'far, Makkah, Haram ini merupakan bentuk isim. Kemudian Ummu Amrin wa Abi Sa'id ini bentuk daripada contoh kunyah. Kalau saya biasanya ingatnya gini, kun aban atau kun uman. Artinya kalau dikatakan kunyah. Kun aban. Mengingatnya gitu ya, cara mengingatnya. Kun aban, kun uman. Oh berarti kalau diawali dengan dan ab, oh berarti kunyah. Itu ya. Itu cara mengingat aja sih. Bukan gak ada kaitannya dengan makna. Oke, kemudian wa nahwi kahdzulmi war rasyidi. Kemudian adapun yang kahfu zulmi dan rasyid ini merupakan bentuk lakob. Kenapa? Karena kahfu zulmi memiliki makna yang tercela. Apa kahfu zulmi? Kahfu zulmi maknanya adalah mahalul zulm atau tempat kedzaliman. Tempat kedzaliman. Sedangkan rasyid memiliki makna terpuji, yaitu berupa mahalul adl atau sohibul adl gitu ya. Orang yang memiliki keadilan atau kebijaksanaan gitu ya. Orang yang memiliki kebijaksanaan. Kemudian setelah Nazim menyebutkan masing-masing contoh secara tersirat untuk menunjukkan taksim dari setiap alam tadi, kemudian beliau memberikan dobit daripada setiap isim tadi. Kapan dikatakan isim? Kapan dikatakan kunyah? Kapan dikatakan lakob? Dengan mengatakan apa? Fama ata. Maka fa-nya di sini boleh menjadi 2. Boleh menjadi istinaf, boleh menjadi fasihah. Fama ata minhu bi ummin wa au abid. Maka setiap alam, maknya di situ menggantikan posisi alam, ata yang datang minhu daripada mak tadi, ya minhu daripada alam, bi ummin ya. Bi ummin datangnya tadi bi ummin, nah, berarti mendatangkannya dengan diawali dengan au bi abin atau dengan ab, fakunyatun, maka dinamakan sebagai kunyah. Berarti fakunyatun menjadi khobar daripada mak. Kemudian wa ghairu, adapun selain mak tadi itu ismun, dinamakan sebagai isim gitu ya. Au laqabun atau laqab ya. Maka ismun menjadi khobar daripada ghair. Kemudian fama bimadhin au bidhammin mushiru, adapun yang isim mushiru yang mengisyarahkan makna bimadhin, yaitu berupa makna terpuji, au bidhamin atau makna tercela, fala qabun, maka dinamakan sebagai lakob. Maka fa di sini kalimat yang jatuh lafa menjadi khobar daripada ma. Kemudian walis muma la yushiru, adapun isim itu adalah alam la yushiru yang tidak memberikan makna made dan tidak memberikan makna dzam. Oke. Kemudian salisuha isyaratun kadza wadi. Oke. Kemudian yang ketiga adalah isyarah kepada za dan
isim isyarah seperti halnya za dan zi. Kalimat atau diksi yang dipilih oleh nadhim ini lebih aula daripada diksi yang dipilih oleh shahib daripada jurumiyah. Kenapa? Karena shahib daripada jurumiyah mencontohkannya apa? Hadza, hadihi, gitu ya, dan seterusnya. Padahal hadza, hadihi secara keseluruhan semuanya bukan isyarat. Secara majmu'nya bukan isyarat. Karena di sana terdapat ha tanbih yang tidak memiliki makna isyarat sama sekali dan bukan termasuk isyarat sama sekali. Dia ditambahkan untuk mentanbih mukhatab saja, memberikan faidah tanbih saja. Maka kalam yang disampaikan oleh nadhim aula min shahib al-ajurumiyah, ya, karena langsung menuju ke isim isyarahnya langsung berupa za dan zi, gitu ya. Za dan zi. Oke, kemudian Rabi'uha mausulul ismi kalladhi. Adapun yang keempat adalah mausulul ismi. Ketika dikatakan mausulul ismi berarti untuk mengeluarkan mausulul harfi. Perbedaannya apa? Kalau mausulul ismi punya dua hal, ya, punya dua hal. Punya silah yang pertama. Kemudian yang kedua punya aid. Gitu ya. Yang pertama punya silah, yang kedua punya aid. Itu kalau mausulnya berupa mausulul ismi. Gitu ya. Kalau huruf mausulul harfi hanya punya satu saja, yaitu punya silah saja, tidak memiliki aid. Seperti halnya Zaidun, ya. Misal kita katakan Zaidun rajulun sholihun, ya, Zaidun rajulun sholihun as-sholihu, gitu ya. Tapi kita menginginkan alnya di sana adalah sebagai al mausul, yang mana di situ alnya adalah berupa huruf atau mausulul harfi. Maka ketika dikatakan ad-doribu, gitu ya, dorib menjadi silah daripada al. Ya, apakah dorib di situ memiliki aid yang kembali kepada al tadi? Tidak harus, ya, karena dorib sendiri sudah menjadi isim, gitu ya, yang mana tidak mengharuskan memiliki domir yang kembali kepada suatu kalimat. Tapi kalau dorib di sini memiliki makna fa'il, ya, memiliki makna fa'il. Berupa apa? Yaitu berupa domir yang kembali kepada Zaid, gitu ya. Tapi tidak kembali kepada alnya, tidak kembali kepada al. Karena secara makna, domir tidak bisa kembali kepada huruf, tapi hanya bisa kembali kepada lafaz huruf, tapi tidak bisa kembali kepada huruf. Ya, secara makna, ya. Secara makna domir tidak bisa kembali kepada huruf, hanya bisa kembali kepada lafaz huruf. Sedangkan yang kita maksudkan di dalam al adalah makna yang terdapat di dalam al mausulnya, ya. Maka dari sini berarti sebenarnya dorib itu tidak ada domir yang atau aid yang kembali kepada al. Tapi kalau dikatakan ada domir yang kembali kepada Zaid, ya ada. Tapi yang kembali kepada al tidak ada. Maka yang wajib ada terdapat di dalam mausulul harfi adalah silahnya saja. Ya, ada suatu kalimat yang jatuh setelah mausul tersebut, cukup. Karena mausul itu kan maknanya apa? Yang menyambungkan, ya kan? Yang menyambungkan, ada yang tempat tersambung, gitu kan ya? Tempat tersambung atau tempat disambungkan sesuatu yang lain dengan sesuatu yang baru, gitu ya. Maka di sini dikatakan mausul karena menyambungkan sesuatu yang di depan mausul dan sesuatu yang berada di akhir mausul. Jadi cukup ada silahnya saja, sesuatu yang disambungkan, silahnya. Itu perbedaan antara mausulul ismi dan mausulul harfi. Ya, berarti al seperti itu, alnya sendiri tidak bisa dikatakan sebagai isim. Ya, dari awal tidak bisa dikatakan sebagai isim. Bagaimana dia dikatakan sebagai ma'rifat? Ya enggak? Ya kan? Makanya dikeluarkan dalam qaid mausulul ismi. Padahal dalam hal ini sebenarnya ketika dikatakan mausul saja cukup. Kan? Kenapa? Karena mausulul harfi, ya, dari awal tidak bisa masuk ke dalam taksim pembahasan kita. Karena dia memang sudah menjadi huruf. Sedangkan yang kita bahas adalah isim, gitu ya. Nah, kalau huruf nggak masuk ke dalam pembahasan isim, maka lebih layak sebenarnya kalau dikatakan mausul saja cukup, ya, tanpa diberikan keterangan mausulul ismi, gitu ya. Oke. Khamisuha mu'arrafun biharfi al. Adapun yang kelima itu adalah isim yang dimakrifatkan biharfi al dengan huruf al. Kama taqulu fi mahallihil mahal.
Seperti halnya ketika kamu mengatakan al-mahal fi mahallin dalam suatu keadaan. Artinya gini, yang menjadi contoh mana? Yang menjadi contoh adalah al-mahal yang kedua. Al-mahal yang kedua yang sudah kemasukan alif lam, karena yang menginginkan contoh suatu isim yang kemasukan alif lam sebagai isim ma'rifat. Adapun mahal yang pertama itu menunjukkan korinah saja. Korinah artinya ketika kamu mengatakan al-mahal gitu ya, kemudian kamu menginginkan yang dimaksud daripada al-mahal adalah al-nya adalah lil ahdi. Ya, lil ahdi apa? Lil ahdi apa berarti di sini? Mahal. Mahal. Ma'budun bainaka wa baina mukhatabika. Nah, berarti boleh lil ahdi ini, boleh lil ahdi al-huduri. Boleh lil ahdi ad-dini, boleh lil ahdi al-huduri. Karena alnya di sini memiliki korinah berupa apa? Mahal yang pertama. Artinya adalah seperti halnya kamu mengatakan al-mahal fi mahalin di dalam suatu keadaan, yang mana keadaan tersebut sudah diketahui antara kamu orang yang mengatakan dan antara mukhatab, orang yang menjadi objek ketika berbicara gitu ya. Maka di sini mahal yang pertama menjadi korinah bahwasanya al yang jatuh di dalam al-mahal itu lil ahdi al-dini atau lil ahdi al-huduri. Kalau dikatakan al-huduri, oh berarti mahal yang dimaksud adalah mahal yang sedang ditempati gitu ya. Gitu ya. Oke, berarti yang menjadi contoh adalah al-mahal yang kedua. Oke, kemudian sadisuha maka namin mudhafin liwahidin min hadhil asnafi. Adapun yang keenam adalah isim kana yang ada min mudhafi ya. Berarti minnya di sini berupa min zaidah, karena aslinya adalah sadisuha makana mudhafan. Aslinya gitu. Sadisuha makana mudhafan. Minnya adalah min zaidah. Liwahidin diidofahkan kepada siapa? Salah satu min hadhil asnafi dari kelima makrifat yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi kalau ada suatu isim diidofahkan kepada salah satunya gitu ya, maka sudah cukup dikatakan dia menjadi makrifat. Seperti halnya kita mengatakan qolamu zaidin. Qolam awalnya nakirah ya kan, kemudian diidofahkan kepada zaid, yang mana zaid merupakan alam, yang alam merupakan isim daripada makrifat. Maka qolamu zaidin secara keseluruhan menjadi mudhaf ilaih, menjadi tarkib idhofi. Secara majmuknya dia sudah bisa dikatakan sebagai ma'rifat. Hanya cukup melihat mudhaf ilaihnya saja. Oke. Contohnya seperti contoh kaqaulika bni. Nah, berarti ini contoh yang pertama gitu ya, yang isim mudmar diidhofahkan kepada isim mudmar. Kemudian yang contoh kedua adalah wabnu zaidin. Berarti yang diidhofahkan kepada alam. Kemudian wabnu dhi, contoh diidhofahkan kepada isyarah. Kemudian wabnul ladhi, berarti diidhofahkan kepada isim mausul. Kemudian darabtuhu wabnul badi. Contoh yang kelima adalah wabnul badi. Berarti contoh yang diidhofahkan kepada isim yang diawali dengan alif lam. Isim yang dimakrifatkan dengan alif lam. Oke, berarti contohnya sudah terpenuhi semua. Oke. Setelah kita selesai dalam pembahasan makrifat dan nakirah, maka kita selanjutnya masuk ke dalam pembahasan af'al. Oke. Hanya saja untuk mempertegas takrif daripada makrifat dan nakirah, maka kita katakan, tadi dikatakan takrif daripada nakirah adalah setiap isim yang menerima al-mu'athirah. Al yang apa? Al yang memberikan makna, memberikan makna, bukan zaidah. Kemudian kita menjumpai adanya isim-isim yang sama sekali tidak bisa kemasukan al, ya enggak? Seperti isim-isim yang berada di menjadi adat istifham, gitu ya. Di sana kita tidak menjumpai, misal kayak mata, gitu ya. Mata, apakah bisa kemasukan al mata? Enggak sama sekali. Ya. Maka yang dimaksud di sini sebenarnya takrifnya secara zahir belum jami, takrifnya belum sempurna, karena masih ada afrod daripada nakiroh yang belum masuk ke dalam takrif daripada nakiroh itu sendiri, yaitu berupa seperti mata misalnya, belum masuk ke dalam takrif nakiroh. Maka di sini syarih daripada Ad-Durratul Bahiyah Al-Imam Al-Baijuri beliau mengatakan
takrifnya di sini menggunakan uslub iktifa. Artinya mencukupkan sebagian, karena yang sebagian lain bisa dipahami dengan secara kontekstual, bukan tekstual. Berarti maksud daripada fahuwal ladzi yaqbalu al-mu'aththira wa ma yushbihu al-mu'aththira. Berarti nakiro, isim nakiro adalah setiap isim yang menerima al-mu'aththira atau sesuatu yang menyerupai al-mu'aththira tadi, yaitu apa? Berupa makna. Artinya mata sekalipun dia memiliki makna mubham, maknanya mubham atau makna nakiro, terkadang dia bisa tertentu kepada makna yang sudah muayyan, yaitu ketika kita menginginkan istifham daripada mata tersebut, tapi istifhamnya adalah istifham inkari misalnya, ya kan? Berarti makna daripada mata tersebut bukan lagi dipertanyakan, ya kan? Kalau kita mengatakan maknanya adalah istifham, oh berarti belum diketahui yang sedang ditanyakan itu di mana, misalnya mata, berarti waktunya kapan? Masih mubham, berarti masih nakiro. Tapi kalau yang diinginkan daripada istifham tersebut adalah istifham inkari, yang mana istifham inkari sebenarnya bukan istifham, tapi dikatakan istifham karena surahnya mirip dengan istifham, tapi maknanya adalah inkari. Sebenarnya sudah diketahui, tapi dikatakan untuk menekankan bahwasanya itu tidak seperti itu loh. Kamu sudah mengetahui gitu ya. Kamu sebenarnya sudah tahu gitu ya. Maka menjadi makrifat. Artinya di situ tidak bisa kemasukan al, tapi secara konteks, secara makna bisa kemasukan makna al. Artinya bisa memiliki makna makrifat atau makna muayyan melihat konteksnya. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami ya? Oke. Itu takrif daripada makrifat dan nakiro. Kemudian babul af'ali, kita masuk ke dalam pembahasan af'al. Berapa menit lagi? Pembahasan af'al kayaknya bisa yang terakhir. Cukup ya? Oke. Sebelumnya kita telah mentaksim af'al menjadi berapa? Menjadi 2 menurut madhab Kufah. Kalau menurut madhab Basrah, af'al sendiri terdiri dari 3. Kenapa? Karena gini, menurut ulama Basrah, sedari awal hukum i'rab daripada fi'il adalah bina. Sedari awal, asal ini namanya al hukmul i'rabi al asli. Sedari awal, artinya ketika belum ada keserupaan dengan kalimat lain, maka suatu fi'il hukum i'rabnya adalah bina, kalau belum ada keserupaan dengan kalimat yang lain. Maka di sini fi'il madhi bina. Kenapa? Karena dia tidak memiliki keserupaan ya dengan kalimat isim maupun kalimat huruf. Adapun yang amr juga sama, tidak memiliki keserupaan dengan kalimat isim dan kalimat huruf. Oke. Kemudian yang mudhore, tiba-tiba kita menjumpai mudhore, salah melingkar kedip. Tiba-tiba kita menjumpai mudhore, dia keluar daripada hukum asal. Yang seharusnya bina malah menjadi i'rab. Alasannya kenapa? Li'annahu, seperti halnya isim, ketika idza syabahal harfa bunya wa idza syabahal fi'la muni'a. Ya. Maka fi'il pun sama. Kalau tidak menyerupai dengan kalimat apapun, ya udah mabni bunia. Wa idza syabaha lisma, ya, maka apa? Uriba, uriba atau diberikan hukum i'rab gitu ya. Maka di sini alasannya kenapa mudhari di i'rab, li'annahu yusyabihul lisma gitu ya. Yusyabihul lisma fil ibham wat takhsis. Karena antara mudhari dengan isim sama-sama memiliki satu sifat, satu ilah, yaitu apa? Kedua-duanya memiliki sifat ibham dan memiliki sifat takhsis. Gambarannya seperti apa? Seperti ini. Ketika kita mengatakan Zaidun doribun, ya, Zaid itu orang yang memukul. Zaid orang yang memukul kita paham, ya enggak? Tapi bagaimana Zaid itu memukul?
bentuk pukulannya seperti apa, gitu ya. Kemudian tempat memukulnya di mana, kemudian waktunya kapan. Pokoknya hal-hal yang lebih tertentu belum kita jumpai di dalam lafaz. Artinya dorib di sini masih mubham, maknanya masih mubham. Berbeda ketika kita mengatakan Zaidun huwa ad-dorib. Wah, berarti si mutakallim ketika mengatakan Zaidun huwa ad-dorib, ya, yang mana doribnya di sini menggunakan al, maka si mutakallim sudah mengetahui bagaimana kejadian pemukulannya, bentuk pukulannya seperti apa, terjadi di mana, dan seterusnya. Hal-hal yang lebih tertentu dari sekedar pukulan sudah diketahui oleh si mutakallim. Aywa, berarti dalam hal ini ad-dorib sudah memiliki sifat, berupa sifat apa? Mubham dan mukhassos. Ya, mukhassos karena kita menggunakan istilah itu. Mukhassos. Paham ya? Oke. Kemudian di dalam fiil juga sama, yaitu memiliki sifat ibham dan sifat taksis. Dari segi apa? Dari segi zamannya. Karena ketika dikatakan Zaidun yadrib, ya, Zaidun yadrib, kapan yadribnya? Sekarang kah? Besok kah? Itu kan membutuhkan qarinah, membutuhkan indikasi di sana, ya kan? Membutuhkan indikasi. Artinya ketika dikatakan yadrib saja, di sana masih memiliki sifat umum selagi belum ada yang mentaksis. Berarti ketika ditambahkan Zaidun yadrib al-an atau ghadan menjadi tertentu, al-an menjadi hal, ghadan menjadi istiqbal. Itu ya. Aywa. Berarti yadrib yang tadinya mubham ketika kemasukan al-an menjadi mukhassas. Mukhassas. Aywa. Nah, karena di dalam fi'il mudhari', ya, dan isim memiliki sifat yang sama dari segi ibham dan taksis, gitu ya. Berarti mudhari' harus memiliki sifat di dalam segi lafaznya yang sama dengan isim juga. Itu apa? Dari segi i'rab. Artinya dia bisa menerima i'rab seperti halnya isim, gitu ya. Berbeda dengan madi. Madi sedari awal sudah tertentu pada zaman apa? Madi. Amr sedari awal sudah tertentu pada zaman istiqbal. Oke ya. Adapun, mungkin ada yang bertanya, kalau isim fi'il gimana? Adapun yang isim fi'il, kalau kita pakai taksim daripada Syekh Abu Ja'far bin Shabir, gitu ya, yang taksim af'al menjadi ada 4, berarti kan menggabungkan adanya isim fi'il atau khalifah, ya kan? Gimana? Ya, terus. Kalimat. Tadi apa bilang? Isim. Kalimat, yang mentaksim af'al, menjadi 4, yaitu ini apa? Ini taksim. Ini malah menjadi taksim isim fi'il. Enggak apa, kita singgung. Masih ada kaitannya. Adapun untuk isim fi'il, dia akan dikatakan bahwasanya isim fi'il memiliki, ini bukan taksim daripada af'al ya, ma'lesh. Ini bukan taksim daripada af'al, tapi dia taksim daripada kalimat. Oke ya. Cuma saya bahas di sini karena agar tidak ada dugaan yang tidak dibenarkan, bahwasanya isim fi'il di sini termasuk daripada bagian fi'il amr, fi'il mudhari' dan fi'il madi, ya. Sehingga mengharuskan ketika suatu isim fi'il yaitu memiliki makna mudhari', yaitu isim fi'il mudhari', maka dia harus memiliki makna seperti halnya isim, gitu ya. Contohnya seperti qad kemarin. Qad kan isim fi'il. Qad. Isim fi'il bermakna apa? Yakfi. Nah, maka kalau kita memahami secara tekstual seperti itu, maka qad di sini selayaknya harus kedatangan hukum i'rab. Ya enggak? Ya, selayaknya harus mendapatkan hukum i'rab. Karena dia juga sama, memiliki kesamaan dari segi halnya atau waktunya itu masih mubham dan bisa ditafsis. Maka kita jawab bahwasanya isim fi'il tidak dikategorikan masuk fi'il, ya.
Karena zamannya menurut pendapat yang mukhtar oleh para muhakkikin, pendapat yang tahqiq, isim fi'il memang memiliki zaman berupa zaman hal dan istiqbal. Ini kalau isim fi'il mudhari ya. Tapi zaman ini datangnya bukan sedari wadho, tapi datangnya sedari istimal atau kasratul istimal. Adapun menurut para muhakkikin, pendapat yang tahqiq atau yang dipilih oleh para muhakkik, isim fi'il seperti qad itu hanya mengandung makna masdar saja. Berarti apa? Kafa, yakfi, kifayah. Oke, kifayah ini ya. Aywa. Sebenarnya secara wadho isim fi'il hanya memiliki makna masdar saja. Adapun zamannya itu datang karena kasratul istiqmal. Gitu ya. Itu pendapat yang mukhtar menurut para muhakkikin. Gitu ya. Sehingga dari sini kita tahu juga kenapa alasan isim fi'il tetap mabni. Gitu ya. Sedangkan yang mabni itu hanya isim, ya kan? Hanya isim atau huruf. Ya, adapun isim kalau menyerupai huruf. Gitu ya. Oke, berarti sisi kesamaannya sampai titik mana? Ini saja, taksis ibham saja. Tidak sampai titik yang lebih tertentu, yaitu harus sama-sama punya zaman yang mubham, enggak. Yang penting ibham atau ada taksis, cukup. Sisi kesamaannya sampai situ. Seperti halnya yang disampaikan oleh Syekh Abu Najah di dalam hasyahnya juga seperti ini. Jadi at-tashbihu fi mutlaqit takhsis wal ibham. Artinya kesamaannya itu dalam ibham dan taksis secara umum. La fi taksisi atau tidak lebih tertentu atau tidak khusus kepada bentuk taksisnya seperti apa, bentuk ibhamnya seperti apa, enggak. Yang penting masih ada ibham, masih ada taksis, cukup. Paham ya? Oke. Ini bentuk kesamaan daripada fi'il mudhari. Kenapa menjadi seperti halnya fi'il amr. Oke. Kemudian kenapa di dalam fi'il madhi kita menjumpai mabniyun 'alal fathi? Ini pendapat yang dipilih oleh jumhur, atau kita katakan Ghair Ibnu Hisham. Pendapat jumhur selain Ibnu Hisham, gitu ya. Karena Ibnu Hisham mengatakan nanti madhi ketika kemasukan doro, ketika kemasukan wawu jamak dorobu, ya, maka mabninya menggunakan doma. Kemudian ketika kemasukan alif doroba, mabninya menggunakan fathah. Tapi fathahnya bukan fathah yang di awal, fathah yang baru, ya, karena munasabah kepada alifnya. Begitu juga seterusnya ketika bersambung dengan hal-hal yang lain, maka mabninya menggunakan dengan alamat yang ada pada masing-masing kalimat. Ketika wawu jamak berarti seperti ini, ketika alif tasnya berarti seperti ini. Menggunakan fathah yang berbeda dengan fathah yang ada di awal. Sedangkan menurut jumhur, ini menurut sini ya, arahnya ya. Ini salah paham. Sedangkan menurut jumhur, al-madi maftuhul akhiri abadan. Dikatakan fi'il madi maftuhul akhiri abadan. Abadan ini isyarah kepada mabni. Berarti kalau kemasukan wawu jamak gimana? Mabniyun 'alal fathil muqaddari. Maka i'rabnya menggunakan mabniyun 'alal fathil muqaddari, ya. Kalau kita mengambil pendapat jumhur, gitu ya. Tapi kalau kita mau mengambil pendapat Ibnu Hisham, enggak apa-apa. Dengan mengatakan mabniyun 'alad dhammi, ya. Ya, bisa dibedakan ya. Oke. Kemudian fi'il amr
i'rabnya adalah bina. Tapi mabninya berbeda dengan mabni yang jenis di dalam madi. Kalau madi tadi menurut jumhur binanya adalah al-bina'u alal fathi. Sedangkan amr binanya adalah mabniyun ala ma juzima bihi mudhari'uhu. Artinya dia memang mabni, tapi mabninya tidak selamanya dengan sukun, tidak selamanya dengan fathah dan seterusnya. Tapi dia mabninya menggunakan apa yang sekiranya ketika ketika fi'il amr ini ya, bertemu dengan alamat jazm. Ketika dia fi'il amrnya adalah bersambung dengan nun atau nun yang mana sebelumnya ada wawu jamak gitu, maka mabninya menggunakan hadfu harfin nun. Nanti di sini ada apa saja? Mabni alas sukun. Kemudian ala hadfi harfil illah. Kemudian ada hadfu harfin nun atau hadfun nun gitu ya. Nah, lalu apa bedanya antara mabni ala majuzima bihi dengan majzum? Ya, bedanya apa? Bedanya gini. Karena ulama yang mengatakan bahwasanya amr ini mabni ya, karena sedari awal dia tidak bisa kemasukan i'rab apapun. Ya. Sedangkan suatu kalimat ketika dia dikatakan mu'rab gitu ya, maka dia hanya ada dua kemungkinan. Imma dia kemasukan rofa, nasab, dan jar, atau kemasukan rofa, nasab, dan jazm. Kemudian amr hanya bisa kemasukan satu i'rab saja, maka tidak layak lagi dikatakan mu'rab. Karena syarat mu'rab apa? Minimal harus bisa kemasukan tiga i'rab sesuai dia kalimat isim atau kalimat fi'il gitu ya. Sedangkan dia hanya bisa masuk ke satu saja. Maka kalau masuknya ke satu i'rab saja tidak bisa dikatakan mu'rab, tapi bisa dikatakan mabni. Cuma mabninya ala majuzima bihi gitu ya. Itu maksud kenapa dia dikatakan mabni, tidak dikatakan mu'rab, padahal dia majzum. Berbeda dengan ulama Kufah yang mengatakan dia mu'rab. Karena apa? Dia asalnya mudhari'. Ketika nggak ada lamul amr ya dia bisa marfu, kemudian bisa mansub ketika kemasukan amil nawasib. Kita baca nantinya bentar ya. Kemudian penjelasannya saya teruskan pada pertemuan berikutnya. Oke. Af'aluhum thalathatun fil waqi'i madin wa fi'lul amri wal mudhari'i. Fal madi maftuhul akhiri in quti' an mudmarin muharrakin bihi rufi'. Fa in ata ma'dad dhamiru sukkina wa dhammuhu ma'wawi jam'in uyyina. Wal amru mabniyun 'ala sukuni aw had ma'al sukuni aw had fi harfi illatin wa nuni. Waftatihu mudhari'an biwahidi minal hurufil arba'iz zawaidi hamzun wa nunun wa kadha ya'un wa ta yajma'uha qawli anaitu ya fata wa haitsu kanat fi ruba'iyyin tudam wa fathuha fi ma siwahu multazam. Oke. Af'aluhum salasatun. Af'aluhum adalah af'al menurut ulama nuhat gitu ya. Berbeda dengan af'al menurut ulama lughah gitu ya. Yang mana itu akan kita bahas pertemuan depan. Yang jelas ini khusus untuk ulama nahwu. Cuma kasihan ya yang besok, yang hari ini nggak datang, besok datang. Tiba-tiba langsung gini. Oke. Fil waqi'i. Yang pertama adalah madin. Kemudian yang kedua fi'lul amri. Kemudian yang ketiga adalah mudhari'. Ini berarti mengambil secara zahir, mengambil pendapat ulama Basrah dari taksimnya. Fal madi maftuhul akhir. Kemudian yang madi itu maftuhul akhir. In kutek gitu ya. Artinya berarti madi di sini maftuhul akhir. Maksud daripada maftuhul akhir adalah mabniyun alal fathi ya. Bukan maftuhul akhir di sini adalah mu'rab, bukan. Kalau mu'rab pasti dikatakan bukan maftuh, tapi dikatakan apa? Marfu gitu ya. Atau mansub gitu ya. Sedangkan di sini dikatakan maftuh. Sedangkan maftuh bukan bagian daripada i'rab, dia adalah alamat i'rab. Maka di sini maksudnya adalah mabniyun 'alal fathi. Adapun maftuh di sini mengandung tiga hal, besok akan saya jelaskan. In kutik, kalau dia terputus an mudmarin daripada mudmar
muharrikin bihi rufi'. Dhamir rafa mutahar. Ini pendapat jumhur selain Ibnu Hisham, dan pendapat ini yang roji, yang mengatakan mabniun ala fathih, sedangkan pendapat Imam Ibnu Hisham yang tidak dirojihkan. Fa in ata ma'dad dhamiri sukina wa dhammuhu wa wijam'in oyina. Kalau kamu pertemukan dengan dhamir yang sukun, fa in ata ma'dad dhamiri sukina, kalau kamu pertemukan dengan dhamir gitu ya, sukina, maka disukunkan. Wa dhammuhu, dan domahkan dia di sini berarti madhi ma'wa wijam'in uyina. Kalau uyina ya, kalau uyina ma'wa wijam'in bersambung dengan wawu jama. Wal amru mabniun ala sukuni, kemudian wawu mabni ala sukun. Ketika dikatakan mabni, oh berarti dalam hal ini kalam nazim mengikuti secara keseluruhan dalam bab afal, mengikuti ulama Basroh semua. Berbeda dengan Shahih daripada Jurumiyah yang secara bohir terlihat tidak konsisten. Ada Basroh, ada Kufah, dan seterusnya. Itu akan kita bahas besok. Al-harfi harfi illatin wa nun. Kemudian wastatihu mudhari'an biwahidi. Kemudian tandailah atau awalilah fi'il mudhari dengan salah satu huruf daripada huruf mudhara'ah gitu ya. Minal hurufil arba'i zawaidi. Adapun kenapa di sini dikatakan arba'i tidak arba'ah, itu akan kita bahas besok. Hamzun wa nun wa kadza ya'un wa ta yajma'u hal qawli ana itu ya fatah gitu ya. Hamzah, nun, ya dan ta yang bisa dikumpulkan dalam kalimat ana itu, tidak menggunakan na'a itu, karena di situ ada tafaul yang akan kita bahas besok. Wahai sukanat fi ruba'iyyin tudom, kemudian huruf mudhara'ah tersebut ketika berada di rubai ya, seperti af'ala, maka mudhari'nya adalah yuf'ilu, didomahkan huruf mudhara'ahnya. Wa fathuha fi ma siwahu multazam. Adapun selain rubai maka difathahkan akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli afdhala salatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala dzikril ghafilun. Selamat berbuka puasa.